Arya mengucapkan kata-kata itu dengan santai, seolah sedang membahas cuaca. Kami sedang sarapan di dapur apartemen kami di kawasan Dago Atas, Bandung. Aroma kopi yang pekat menyelimuti ruangan. Aku mau cerai, Maya. Aku meletakkan sendokku di piring. Terdengar bunyi ketukan yang kering. Maaf, aku tidak salah dengar. Aku mau cerai. Aku tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi dengan apa? Tanyaku. Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Justru dia yang menggebrak meja. Cangkir-cangkir kami bergetar. Hidup seperti ini, bertahun-tahun aku menanggung hidupmu. Bertahun-tahun kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada kontribusi sama sekali. Aku menarik napas dalam-dalam, aroma kopi tiba-tiba membuatku mual. Arya, itu tidak benar. Apa yang kamu lakukan? Potongnya. Apa yang kamu lakukan? Nonton serial, minum kopi dengan teman-temanmu, jalan-jalan di mall. Itu bukan pekerjaan, Maya. Itu namanya jadi simpanan. Aku menatap matanya, mencari sesuatu di sana. Pria yang kunikahi 5 tahun lalu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan penghinaan. Aku punya bisnis sendiri, kataku, menimbang setiap kata. Aku berkontribusi untuk rumah ini, untuk hidup kita. Dia tertawa sinis. 1 juta rupiah yang sesekali kamu berikan untuk belanja bulanan itu adalah amal, bukan kontribusi. Aku yang membayar cicilan rumah, cicilan mobil, biaya liburan kita, semuanya. Aku ingin mengatakannya, ingin meneriakkan kebenaran, tetapi sesuatu menahanku. Sebuah insting, sebuah bisikan. Diam. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, lanjutnya, mengusap rambutnya. Dia gugup, tetapi bertekad. Prosesnya bisa cepat, kita tidak punya anak. Itu sebuah keuntungan. Kamu yakin? Tanyaku, nada suaraku membuatnya terkejut. Ya, aku yakin. Ini tidak berhasil. Aku tidak bahagia. Aku butuh seseorang yang ambisius. Seseorang yang sepadan denganku, bukan beban. Kata beban menusukku, ku biarkan menggantung di udara lalu mengangguk pelan. Aku mengerti, kamu mengerti. Itu saja yang bisa kukatakan. Lalu kamu mau aku bilang apa lagi? Arya, kamu sudah memutuskan? Kamu sudah bicara dengan pengacara. Sepertinya kamu tidak mau membahas ini lagi. Dia terdiam, mungkin mengharapkan air mata, teriakan. Dia tidak menyangka akan mendapat ketenangan seperti ini. Ya, aku tidak mau membahasnya. Aku hanya ingin ini selesai dengan cepat dan damai. Bagaimana dengan harta? Tanyaku, menyeruput kopi yang mulai dingin. Kita akan bicarakan itu dengan pengacara, tapi tidak banyak yang bisa dibagi, kan? Matanya menyapu dapur. Apartemen ini milikku. Aku membelinya sebelum kita menikah. Mobil juga atas namaku. Dan rekening bankmu. Lanjutku untuknya. Aku tahu. Tentu saja. Aku sudah menandatangani perjanjian pranikah. Kamu tidak lupa, kan? Tidak. Aku tidak lupa. Aku mengingatnya setiap hari. Itu ide ayahku untuk melindungi kekayaan keluarga, katanya. Ayahnya adalah seorang pengacara terpandang dari Semarang. Aku menandatanganinya tanpa sepatah kata pun. Aku punya alasanku sendiri. Aku tidak lupa. Bagus. Kalau begitu, semuanya akan mudah. Aku dengan hartaku. Kamu dengan hartamu. Dengan hartaku, pikirku. Kalau saja dia tahu. Terserah kamu, kataku. Dia bangkit, berjalan ke jendela. Di luar, Bandung mulai menggeliat dengan kesibukannya. Aku akan berkemas hari ini. Pergi ke hotel untuk beberapa minggu, lalu mencari tempat sementara. Kamu tidak harus pergi, kataku. Aku yang bisa pergi. Tidak, begini lebih baik. Aku butuh jarak. Aku mengangguk. Pembicaraan selesai. Arya berjalan menuju pintu, tetapi berhenti. Ini bukan masalah pribadi, Maya. Aku hanya tidak mencintaimu lagi. Dan aku tidak bisa mencintai seseorang yang tidak punya ambisi, seseorang yang tidak berjuang. Aku membuka mulut lalu menutupnya lagi. Aku berjuang setiap hari, pikirku. Tapi dengan cara yang berbeda, dalam diam. Ada orang lain? Tanyaku, bahkan tanpa menatapnya.
Udara di dapur terasa semakin pekat. Dia terdiam sejenak. Apa? Ada perempuan lain. Maaf, aku tidak ingin memberitahumu seperti ini, tapi lebih baik kamu tahu. Dia menggelengkan kepala. Siapa dia tidak penting sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu ini bukan keputusan impulsif. Ini sudah lama dipikirkan. Dia punya tujuan yang sama sepertiku. Dan Clara tahu? Tanyaku. Nama sahabatku meluncur dari bibirku begitu saja. Punggungnya menegang, gerakan yang hampir tak terlihat. Clara, temanmu. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Dia keluar dari dapur. Langkah kakinya menggema di koridor. Lalu pintu kamar tamu tertutup, dia tidak pergi ke hotel. Dia menempati kamar tamu di rumah kami sendiri. Aku tetap duduk, menatap tanganku. Lalu aku membuka laci dapur, mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan yang dia tahu, yang lain model sederhana yang tidak mencolok. Aku menggeser layar. 3 aplikasi. Klien email, aplikasi bank, dan aplikasi trading. Aku membuka aplikasi bank, memasukkan kata sandi. Layar diperbarui, menunjukkan saldo. Itu bukan Rp1.000 untuk belanja. Itu adalah angka-angka yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Arya. Aku tersenyum tanpa kegembiraan. Itu senyum yang sedih. Lalu aku menutup aplikasi, menyimpan ponsel itu kembali ke laci. Pada saat itu, ponsel pribadiku berdering yang semua orang tahu. Di layar, nama Clara muncul. Aku menjawab, "Maya, sayang, kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar manis, penuh kekhawatiran palsu. "Halo, Clara. Ya, aku baik-baik saja. Ada apa?" Arya baru saja meneleponku, menceritakan tentang perceraian. Aku tidak percaya. "Kasihan sekali kamu. Mau aku ke sana?" "Arya meneleponmu lebih dulu dari siapapun," pikirku. Menarik. "Tidak, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh sedikit waktu." "Tapi sayang, ini mengerikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu punya uang, tabungan?" Suaranya penuh selidik. "Kamu tahu kamu bisa mengandalkanku untuk apapun, kan?" "Tentu saja. Selalu begitu perhatian." "Terima kasih, Clara. Sungguh. Tapi untuk saat ini aku tidak butuh apa-apa." "Yah, kalau kamu yakin. Tapi kita harus bertemu besok ya. Aku traktir sarapan atau makan siang dimanapun kamu mau. Untuk bicara, meluapkan semuanya." "Baiklah. Aku akan meneleponmu besok. Jaga dirimu, Mai. Dan jangan khawatir soal uang, kita akan cari solusinya. Kita kan sahabat." Dia menutup telepon, aku meletakkan ponselku, memandang ke arah koridor. Pintu kamar tamu tetap tertutup. Aku berdiri, mencuci cangkirku, meletakkannya terbalik di atas meja marmer. Semuanya pada tempatnya. Lalu aku naik ke kamar tidur kami. Kamar kami. Hingga hari ini. Aku membuka seolah-olah aku masih peduli. 1 jam kemudian, aku mengetuk pintunya. "Ya." Terdengar suaranya yang lelah, aku membuka pintu. Dia sedang duduk di tempat tidur dengan ponsel di tangan. Dia mematikannya dengan cepat. Terlalu cepat. "Aku sudah mengemasi kopermu. Kutinggalkan di dekat pintu. Terima kasih." "Sama-sama." Kami berbicara seperti orang asing, seperti 2 orang yang kebetulan berada di dalam lift yang sama. "Maya," katanya saat aku sudah berbalik. Aku berhenti, tidak menoleh. "Ya." Aku turut prihatin. Aku mengangguk tanpa berbalik. "Aku juga." Aku keluar, menutup pintu. Aku turun, mengenakan jaket tipis, dan berjalan keluar. Udara malam Bandung terasa sejuk. Aku berjalan tanpa tujuan sampai tiba di Taman Hutan Raya Juanda. Aku duduk di bangku, mengeluarkan ponselku yang lain, yang dari laci. Aku membuka klien email. Ada 3 email baru. 1 dari klien di Hong Kong, 1 lagi dari manajer investasiku di Zurich, dan yang ketiga dari pengacaraku, Reza. Aku membuka email dari Reza. Subjeknya, pembaruan kuartalan. Pesannya singkat, "Maya. Pemasukan telah dikonfirmasi. Semua sesuai rencana.
Strategi berjalan baik. Hormat saya, Reza. Aku tersenyum. Kali ini senyumnya nyata kecil, pribadi. Lalu aku memandang langit kelabu seperti pernikahanku. Tapi aku tidak kelabu. Di dalam diriku, api menyala dalam diam. Seperti biasa. Aku bangkit. Waktunya pulang ke apa yang tersisa dari rumah itu. Menunggu, melihat bagaimana permainan mereka akan berkembang, karena aku tahu aturannya, dan mereka tidak. Kamar tamu tetap tertutup sepanjang hari. Saat gelap tiba, aku mendengar Arya keluar, pintu depan terbanting. Keheningan yang ditinggalkannya lebih keras dari pertengkaran manapun. Aku naik ke kamar tidur kami. Kamar kami, hingga kemarin. Aku membuka lemari tanam hingga maksimal, menggeser pakaian musim dingin, dan menekan panel samping. Panel itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Itu adalah brankas kecil tersembunyi. Di sana aku menyimpan sebuah kotak kayu jati. Aku membawanya ke tempat tidur. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang tersusun rapi. Masa laluku, masa kiniku, kebenaranku. Di paling atas ada perjanjian pranikah. Aku membacanya sekilas. Arya benar. Aku menandatanganinya tanpa perdebatan. Melepaskan semua hak atas asetnya yang diperoleh sebelum menikah. Ayahnya, pengacara dari Semarang, yang menyiapkannya. Ini normal, Maya, untuk melindungi keluarga. Aku mengangguk saat itu, karena asetku yang sudah kumiliki dan yang akan kumiliki tidak disebutkan dalam dokumen ini, itu milikku, hanya milikku. Di bawahnya ada sebuah kontrak. Kontrakku dengan sebuah firma konsultan yang berkantor pusat di Hong Kong. Namanya tidak mencolok, Archipelago Asset Management. Jabatanku, konsultan senior untuk pasar Asia Tenggara. Gaji 300 juta per bulan, ditambah bonus. Aku menandatangani kontrak ini 3 bulan sebelum pernikahan. Tidak ada yang tahu. Tidak keluargaku, tidak teman-temanku, dan tentu saja tidak Arya. Lalu ada laporan-laporan bank. Bukan dari satu rekening, tapi beberapa. Satu di Indonesia, satu di Swiss, satu lagi di Luxembourg. Aku membuka laporan dari rekening Indonesia. Ini bukan rekening untuk belanja. Ini adalah rekening investasi yang memberi makan rekening-rekening lainnya. Ponsel khususku berdering. Itu Reza. Maya, kamu baik-baik saja? Aku dengar tentang Arya. Clara meneleponku. Sepertinya dia sangat khawatir. Reza pengacaraku dan satu-satunya orang selain manajerku yang tahu kebenarannya, teman dari universitas, tipe yang tidak menghakimi. Aku baik-baik saja. Res, lebih baik dari yang kamu kira. Ceritakan. Aku menceritakan secara singkat kejadian pagi itu. Tuduhan-tuduhan itu, perempuan lain, dan penyebutannya tentang Clara. Begitu, kata Reza. Suaranya tenang, profesional. Dan apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin perceraian yang cepat dan bersih. Mengutip perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu disusun dengan baik. Kamu melepaskan hak atas asetnya, tetapi dia juga melepaskan hak atas asetmu yang sudah ada dan yang akan ada. Ini jalan dua arah, Maya. Dia tidak berhak atas apapun yang kamu hasilkan selama pernikahan. Aku tahu. Dan kamu mau memberitahunya? Tanya Reza. Ada rasa ingin tahu dalam nadanya. Aku bersandar di tempat tidur, menatap langit-langit. Tidak. Belum. Kenapa? Karena dia ingin pergi? Karena dia menganggapku beban? Karena ada perempuan lain. Aku ingin lihat sejauh mana ini akan berlanjut. Reza terdiam sejenak. Itu berbahaya, Maya. Ini bukan kebohongan. Dia tidak pernah bertanya, tidak pernah menunjukkan minat. Dia hanya berasumsi. Seperti yang lain. Benar. Tapi saat dia tahu nanti, siapkan surat-surat cerai, biarkan cepat, biarkan bersih seperti yang dia mau. Tanpa klaim apapun. Bahkan apartemen itu, meskipun atas namanya, tidak ada res. Tidak ada. Biarkan dia mengambil semua miliknya, aku akan tetap dengan milikku. Kami menutup telepon. Aku menyimpan kembali dokumen-dokumen itu,
mengembalikan panel ke tempatnya. Lemari itu kembali terlihat biasa. Seperti hidupku, aku turun ke dapur, membuat makan malam sederhana telur dadar dan nasi. Aku makan sendirian dalam keheningan. Bunyi sendok dan garpu di piring adalah satu-satunya suara. Pintu terbuka setelah pukul 10. Arya masuk. Dia berbau parfum murah dan kopi. Bukan parfumnya. "Hai," katanya, menghindari mataku. "Hai, sudah makan malam?" "Ya, di luar." Aku mengangguk, melanjutkan makanku. Dia menuang segelas air, meminumnya sekali teguk. "Aku ke kantor pengacara hari ini," katanya, bersandar di meja. "Dia mau mengajukan gugatan dalam beberapa hari. Jika kamu setuju, ini bisa jadi perceraian kilat, atas dasar kesepakatan bersama, tanpa masa tunggu." "Aku setuju." Dia menatapku lagi. Terkejut, tanpa perlawanan, tanpa permohonan. "Aku tidak mau apapun milikmu, Arya. Semuanya sudah jelas. Apartemen ini milikmu. Mobil milikmu. Ambil semuanya. Aku akan pergi." Ekspresinya melunak. Dia tampak hampir lega. Lalu sebersit keraguan. "Dan kamu mau pergi kemana?" Kamu punya uang untuk sewa kos? Karena aku bisa. Aku bisa memberimu sesuatu untuk membantu di awal." Tawaran itu menyedihkan, terlambat. Kosong. "Tidak perlu. Aku akan cari sesuatu." "Maya, jangan sombong. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu tidak punya tabungan. Bagaimana kamu akan hidup?" Aku hampir tertawa. "Hampir. Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku." Dia menggelengkan kepala dengan kesal. "Selalu seperti ini. Keras kepala. Lihat. Ini bagian dari masalahnya. Kamu bahkan tidak mau menerima bantuan saat ditawarkan." Aku meletakkan garpu. Berdiri, membawa piringku ke wastafel. "Besok kamu di rumah?" tanyanya. "Notaris akan datang setelah makan siang untuk kita tanda tangani beberapa surat awal." "Aku akan di rumah." Aku naik ke kamar tidur. Kamar tidur kami, bukan lagi milik kami. Aku mandi, berbaring di tempat tidur. Tempat tidur itu terasa sangat besar, kosong, dan dingin. Keesokan harinya pukul 11.00, bel pintu berbunyi. Itu Clara. Dia menerobos masuk seperti badai. Parfum mahal, pelukan erat. "Maya, sayangku, kasihan sekali. Ceritakan semuanya padaku." Dia duduk di sofa, aku duduk di seberangnya. Kekhawatirannya adalah topeng yang dikenakan dengan baik, tetapi ada sesuatu yang lain di matanya. Kegembiraan, rasa ingin tahu yang tidak sehat, tidak banyak yang bisa diceritakan. Kataku sambil mengangkat bahu. "Arya tidak mencintaiku lagi. Ada yang lain. Dia pergi." "Tidak mungkin. Dia bodoh." "Dan siapa perempuan itu?" "Aku tidak tahu. Dia tidak mau bilang." Clara memasang wajah geram yang sempurna. "Pengecut sekali. Untung kamu punya aku. Dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu punya tempat tujuan?" "Belum. Aku akan cari sesuatu." "Tapi kamu tidak punya pekerjaan, Maya." Suaranya hampir menjerit. "Ini bencana. Dengar, kamu bisa tinggal denganku untuk sementara, sampai kamu dapat tempat." Tawaran itu palsu. Kami berdua tahu itu. "Tidak, Clara. Terima kasih. Aku tidak mau jadi beban." "Kamu bukan beban, kita kan sahabat." "Sahabat." Kata itu terdengar hampa. "Sungguh, aku baik-baik saja. Aku akan cari sesuatu." "Pekerjaan apa saja?" Clara menatapku. Matanya mengamati wajahku, mencari tanda-tanda keputusasaan, kepanikan. Dia tidak menemukannya. "Kamu sangat kuat, Mei, selalu begitu." Nadanya berubah menjadi lebih praktis. "Dengar, bagaimana dengan uang? Kamu punya tabungan? Karena pengacara itu mahal, dan perceraian juga." Inilah pertanyaan sebenarnya. "Sedikit. Bohongku. Aku punya sedikit tabungan dari dulu, waktu aku masih bekerja." "Oh ya, dari pekerjaan itu, di galeri seni atau butik pakaian itu, ya?" Senyumnya merendahkan. "Semacam itulah."
Tidak banyak, tapi cukup untuk beberapa bulan. Yah, kalau butuh lebih, kamu tahu. Aku bisa pinjamkan. Dengan bunga kecil? Tentu saja. Antar sahabat. Tentu saja. Bunga antar sahabat. Terima kasih Clara, kamu baik sekali. Dia tinggal sedikit lebih lama, berbicara tentang hal-hal sepele, belanjaannya, liburan yang dia rencanakan, pria baru yang dia temui seorang investor yang sangat menarik. Nama tidak disebutkan. Ketika dia pergi, udara terasa lebih bersih. Setelah makan siang, notaris datang, seorang pria serius berkacamata. Arya dan aku duduk di meja makan seperti dua orang asing. Notaris menjelaskan dokumen-dokumen itu. Pelepasan hak tunjangan bersama. Persetujuan atas pembagian harta. Pembagian harta. Arya mendapatkan segalanya. Aku, menurut kertas-kertas itu, pergi hanya dengan pakaian di badan. Aku menandatangani di tempat yang ditunjukkan. Tanpa ragu, tanda tanganku, Maya Sari. Cepat. Dengan lega. Itu saja, kata notaris, sekarang ini akan diajukan ke pengadilan. Seharusnya berjalan cepat. Dia pergi. Kami tinggal berdua di ruang makan. Ini yang terbaik. Maya. Gumam Arya. Tidak menatapku. Ya, yang terbaik. Kamu butuh bantuan mencari apartemen? Aku kenal seorang agen. Tidak. Aku sudah punya kontak. Ah, baguslah. Dia berdiri, membetulkan jam tangannya. Sebuah gerakan gugup. Aku pindah ke apartemen sementara malam ini, sampai semuanya beres. Secepat itu? Iya, lebih baik untuk kita berdua. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Aku naik ke kamarku. Aku mendengar dia mengemasi kopernya di kamar tamu di bawah. Bunyi resleting, langkah kaki, pintu depan terbuka. Aku turun. Dia pergi tanpa pamit, hanya keheningan. Apartemen itu terasa sangat besar, kosong. Aku berjalan melewati kamar-kamar, melewati masa lalu kami. Aku menelepon Reza. Aku sudah tanda tangan, kataku. Tanpa syarat imbalan apapun, tidak ada. Itu kesalahan Maya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu, setidaknya simbolis. Aku tidak mau apapun miliknya, Res. Tidak ada. Biarkan dia mengambil semuanya. Biarkan dia hidup dengan hati nuraninya. Atau tanpanya. Dan sekarang aku menunggu dan mengamati. Untuk apa? Kita lihat apa yang akan dia lakukan dengan kebebasannya yang baru dibeli. Kita lihat siapa perempuan lain itu. Kita lihat bagaimana mereka memainkan permainan mereka. Reza menghela napas di ujung telepon. Kamu punya rencana, kan? Aku tahu kamu selalu punya rencana. Tidak selalu. Tapi kali ini ya, aku menutup telepon. Aku berjalan ke jendela ruang keluarga. Di bawah, di jalan. Arya berdiri. Dia memasukkan kopernya ke bagasi taksi. Bukan mobilnya, taksi. Dan kemudian aku melihatnya, di seberang jalan. Sebuah mobil biru kecil. Aku kenal mobil itu. Itu mobil Clara. Arya masuk ke taksi. Pergi. Mobil biru itu mulai bergerak, mengikuti taksi dari kejauhan. Mereka menghilang di tikungan. Aku tetap berdiri di jendela. Aku tersenyum tanpa kegembiraan, tanpa kesedihan. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja melihat kepingan domino pertama jatuh dan tahu bahwa sisanya akan menyusul. Pagi setelah Arya pergi, keheningan terasa berbeda, bukan keheningan penantian, melainkan keheningan ketiadaan yang final. Aku bangun pagi seperti biasa, membuat kopi untuk satu orang. Telepon berdering, bukan yang khusus, yang pribadi. Clara. Maya, kamu baik-baik saja? Aku mencoba meneleponmu ribuan kali kemarin. Suaranya terdengar tegang, terlalu tajam. Aku baik-baik saja. Tidur lebih awal. Ah, sayang. Pasti mengerikan sendirian di sana. Mau aku datang? Aku bawakan sarapan. Tidak perlu, Clara. Sungguh. Tapi kamu tidak bisa sendirian. Lagi pula, aku punya berita. Dia berhenti sejenak, secara dramatis.
Aku tahu siapa perempuan itu. Aku terdiam, cangkir kopi mengepul di tanganku. Ya, namanya Lina. Kamu kenal dia? Bekerja di bank di kantor Arya. Lina, aku teringat seorang perempuan pirang kurus, selalu mengenakan setelan bisnis mahal. Dia ada di acara makan malam perusahaan setahun yang lalu. Pendiam pengamat, oh, hanya itu yang kukatakan. Dia tidak tahu malu menghancurkan pernikahan seperti itu. Dan sesama rekan kerja, itu yang terburuk. Kemarahannya terdengar palsu, seperti naskah yang dihafal dengan buruk. Bagaimana kamu tahu? Hening sejenak. Terlalu singkat. Seorang teman di bank memberitahuku. Kamu tahu, aku punya banyak kenalan di sana. Ini jadi skandal. Semua orang membicarakannya. Begitu, ya. Setidaknya sekarang kamu tahu yang sebenarnya. Arya pasti akan sadar begitu nafsu sesaatnya berlalu. Lihat saja nanti. Aku tidak menjawab. Aku menyesap kopi. Dengar. Apa yang akan kamu lakukan dengan apartemen itu? Tanya Clara, mengganti topik. Terlalu besar untukmu sendirian. Dan KPR-nya? Arya yang akan membayar KPR-nya, kurasa. Sampai terjual atau sampai dia memutuskan sesuatu. Oh, tentu saja. Syukurlah. Ngomong-ngomong, kamu punya rencana? Mungkin liburan, mungkin? Aku akan istirahat. Bagus sekali. Kamu pantas mendapatkannya. Meskipun liburan sekarang pasti mahal sekali. Kalau butuh bantuan. Terima kasih, Clara. Kita lihat nanti. Kami menutup telepon, aku menatap ponsel, lalu membuka browser, mengetik Lina dan nama banknya, profil profesionalnya muncul, analis risiko, 10 tahun di perusahaan, foto yang serius. Tidak ada yang provokatif. Tidak ada yang... Aku tersenyum. Clara berbohong. Aku tahu itu. Tapi kenapa? Untuk mengalihkan perhatianku, agar aku tidak mencurigainya. Itu ceroboh. Terlalu ceroboh. Ponsel khusus berdering. Itu Reza, Maya, selamat pagi. Dua hal. Pertama, pengadilan telah menerima gugatan cerai. Kedua, aku menerima permintaan aneh. Permintaan apa? Dari seorang pengacara. Dia bertanya dengan sangat hati-hati tentang kemungkinan asetmu. Apakah kamu punya properti? Apakah kamu bekerja? Hal-hal seperti itu, atas nama Arya, aku tidak tahu. Dia tidak menyebut nama, tapi nadanya menyelidik, seperti seseorang yang mencari informasi tanpa mau bertanya langsung. Menarik, mau aku selidiki? Tidak, biarkan saja. Biarkan mereka bertanya, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Kamu satu-satunya pengacara yang mewakiliku dan kamu tidak wajib memberikan informasi. Benar, tapi menurutku ini aneh. Kenapa dia mencari sesuatu sekarang? Mungkin bukan Arya. Siapa lagi? Clara. Pasti dia. Ingin memastikan, menjajaki situasi. Yah, kamu yang lebih tahu. Kamu butuh sesuatu lagi? Ya, carikan apartemen. Sesuatu yang sederhana di lingkungan yang bagus, tapi tidak mencolok. 2 kamar, atas nama perusahaan. Kamu pindah? Iya. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ini apartemennya. Baunya seperti dia. Seperti kebohongannya. Mengerti. Akan kukirimkan beberapa pilihan minggu ini. Dia menutup telepon. Aku menghabiskan kopiku, berpakaian jeans, sweater, sepatu kets. Aku pergi jalan-jalan. Bandung sedang sibuk. Orang-orang pergi bekerja, turis. Kebisingan kehidupan. Aku berjalan di antara mereka, tak terlihat. Hanya seorang wanita biasa, tidak ada yang tahu bahwa di balik pakaian sederhanaku tersembunyi seseorang yang berpenghasilan lebih dari 99% orang yang lewat. Aku masuk ke sebuah kedai kopi, memesan latte, duduk di dekat jendela. Aku membuka laptopku yang biasa, untuk penggunaan di rumah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang curiga. Aku memeriksa email kerjaku. 5 permintaan baru, 1 dari sebuah perusahaan di Medan, 1 lagi dari dana investasi di Luxembourg.
Aku menjawab, memberikan instruksi, semua dalam 30 menit, lalu aku keluar dari sistem. Ketika aku keluar, hari sudah kelabu. Aku pergi ke alun-alun, duduk di bangku, melihat lalu lintas, tidak memikirkan apa-apa dan memikirkan segalanya. Begitulah hari-hari berlalu. 1, 2, minggu, rutinitas perceraian. Surat-surat, tanda tangan, pengacara. Arya dan aku bertemu sekali dengan para pengacara. Dingin, cepat. Dia nyaris tidak menatapku, aku nyaris tidak berbicara dengannya. Clara menelepon setiap 2 hari, selalu dengan lagu yang sama. Kasihan kamu, butuh uang. Bagaimana kabarmu? Aku memberikan jawaban yang tidak jelas. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, semua akan berlalu. Reza mengirimiku foto-foto apartemen. Sebuah apartemen sederhana dengan konsierge di kawasan terpadu Trans Studio. 2 kamar tidur. Aku membelinya melalui perusahaan, tunai, tanpa KPR, tanpa pertanyaan. Pindahan berlangsung cepat. 1 malam, 2 koper, dan 1 kotak-kotak kayu jati itu. Itu saja. Aku meninggalkan apartemen Arya bersih, kosong, seperti pernikahan kami. Apartemen baruku kecil, nyaman. Aku mengisinya dengan perabotan sederhana. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang mahal. Aku ingin tetap tidak terlihat. Suatu malam, telepon pribadiku berdering. Nomor tak dikenal, aku menjawab. Maya, ini Lina. Suaranya lembut, sopan. Halo Lina, apa kabar? Baik. Aku menelepon karena ini agak canggung. Kamu punya waktu sebentar? Ya, katakan saja. Ini tentang Arya dan aku. Aku dengar ada gosip bahwa kami punya hubungan. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Dan aku ingin mengklarifikasi. Itu tidak benar. Arya dan aku hanya rekan kerja. Tidak lebih. Kami bahkan sudah beberapa bulan tidak bicara di luar pekerjaan. Aku sudah punya pasangan selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin kamu berpikir bahwa aku ada hubungannya dengan perceraian kalian. Tidak sama sekali, aku tahu, Lina. Dia terdiam. Lalu, bagaimana kamu tahu? Karena Arya tidak begitu pandai menyembunyikan sesuatu. Dan karena orang yang menyebarkan gosip itu punya alasannya sendiri. Clara, kata Lina tanpa ragu. Ya, dia. Lebih baik aku diam. Tapi hati-hati Maya. Wanita itu bukan temanmu. Aku tahu. Terima kasih sudah menelepon Lina. Aku menghargainya. Sama-sama, dan aku turut prihatin atas segalanya. Dia menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Jadi, Clara menggunakan Lina sebagai kamuflase. Untuk menutupi jejaknya, untuk mengulur waktu. Ceroboh dan ambisius. 3 minggu setelah perceraian diproses, berita itu datang. Bukan dari Arya, bukan dari Clara. Dari Instagram. Aku sedang melihat-lihat akunku yang pribadi, yang palsu, dengan foto-foto kopi dan matahari terbenam, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah story dari Clara, foto 2 tangan yang saling bertautan. Di salah satunya, sebuah cincin baru yang berkilauan. Di tangan yang lain, aku mengenali jam tangannya. Itu jam tangan Arya yang kuberikan padanya pada ulang tahun pernikahan pertama kami. Tulisannya. Yes. Aku tidak bereaksi. Hanya menatap layar. Lalu aku keluar dari aplikasi, tidak memberi like, tidak meninggalkan komentar. Beberapa menit kemudian, ponsel pribadiku meledak. Pesan dari teman-teman, kamu lihat, tidak percaya. Kasihan Maya. Aku mengabaikan semuanya. Aku hanya menjawab satu. Dari sepupuku, Dita, satu-satunya orang di keluarga yang penting bagiku. Kamu baik-baik saja, bunyi pesannya. Ya, jawabku, sangat baik. Dia langsung menelepon. Maya, ini luar biasa. Bagaimana bisa dia melakukan itu padamu? Dan dengan Clara. Dia kan sahabat terbaikmu. Bukan lagi. Kamu tahu? Curiga? Sekarang terkonfirmasi.
dan kamu tidak akan melakukan apa-apa? Kamu harus membongkar mereka. Memberitahu semua orang. Untuk apa, Dita? Semua orang akan segera tahu saat mereka menikah. Mereka akan menikah secepat itu? Sepertinya begitu. Rina menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Lalu, dengar, kamu punya uang? Kalau butuh, aku. Sepupu, jangan khawatir, benarkah? Sungguh. Tentu. Karena ibu bilang kamu bisa tinggal dengan kami sebentar di Lombok. Itu akan baik untukmu. Matahari, laut. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja di Bandung. Sungguh. Kami menutup telepon. Aku tetap memandang dinding putih yang polos dan kosong. Keesokan harinya, sebuah undangan tiba melalui pos. Amplop tebal dengan tulisan kaligrafi yang anggun. Di dalamnya, sebuah kartu. Clara. Arya dengan hormat mengundang Anda untuk merayakan pernikahan mereka. Tanggalnya sebulan dari sekarang. Lokasinya. Sebuah resort eksklusif di Ciwidey. Sangat mahal. Tidak ada catatan pribadi, tidak ada satu kata pun yang ditulis tangan, hanya undangan resmi yang dingin, sebagai formalitas. Aku meninggalkannya di atas meja, di samping cangkir kopiku. Ponsel khusus berdering. Itu manajerku dari Hong Kong, Ibu Maya. Maaf mengganggu saat ini. Ada peluang. Sebuah startup bioteknologi di Kota Baru Parahyangan. Mereka butuh investasi. Bisnisnya solid. Laporannya ada di email Anda. Aku akan lihat. Kirimkan detailnya. Sudah terkirim, dan, Ibu Maya. Turut berduka cita atas perceraian Anda. Aku terkejut. Aku tidak tahu dia tahu. Bagaimana Anda tahu, pengacara Anda, Bapak Reza, menyinggungnya sehubungan dengan masalah pajak untuk menyesuaikan laporan Anda? Ah, Reza. Tertutup tapi teliti. Duka cita tidak diperlukan, itu keputusan bersama. Ah, saya mengerti. Bagaimanapun, jika Anda perlu menarik dana untuk apapun, saya tidak butuh dana. Investasikan di startup itu, sesuai parameter biasa. Siap, laksanakan. Aku menutup telepon. Aku melihat lagi undangan pernikahan itu, lalu aku mengambilnya, melipatnya menjadi 2, dan lagi, sampai menjadi kotak karton kecil yang keras. Aku membuangnya ke tempat sampah. Tentu saja aku tidak akan pergi, tapi aku akan mengirim hadiah. Sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang akan mengingatkan Arya pada apa yang telah hilang darinya, dan Clara pada apa yang telah ia peroleh, atau yang ia pikir telah ia peroleh. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Senyum itu tulus, dingin, penuh perhitungan. Sempurna. Ponsel pribadiku bergetar. Pesan dari Clara. Dapat undangannya? Mei, aku tahu ini aneh. Tapi aku akan sangat senang jika kamu datang. Kamu sahabat terbaikku, selamanya akan begitu. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Aku berdiri, berjalan ke jendela, Bandung terbentang di hadapanku. Kelabu, besar, tak acuh. Dan aku, di tengah semua ini, tak terlihat. Menunggu. Menyaksikan kepingan-kepingan domino jatuh satu persatu. Bulan madu mereka dihabiskan di Bora Bora. Aku tahu dari Instagram. Tentu saja Clara tidak berhenti mengunggah stories. Laut biru kehijauan. Villa di atas air. Arya yang kecoklatan dan tersenyum dengan kemeja bunga-bunga yang tidak akan pernah ia kenakan bersamaku. Di salah satu foto, ia memamerkan cincin kawinnya yang besar di samping 2 gelas sampahnya, keterangannya berbunyi, akhirnya berada di tempat yang semestinya, aku tidak bereaksi, tidak memberi like. Aku hanya mengamati seperti seorang antropolog yang mempelajari suku yang aneh, dan aku bekerja. Di apartemen baruku di kawasan terpadu Trans Studio, 1 kamar menjadi kantor minimalis, meja besar, 3 monitor, ponsel dalam mode senyap. Di sanalah aku menghabiskan pagi hari, mengelola portofolio, menganalisis laporan, berbicara dengan klien dalam bahasa Inggris, Prancis, kadang-kadang Jerman. Ini adalah duniaku yang sebenarnya.
Dunia lain dari foto-foto Instagram itu adalah fiksi. Seminggu setelah pernikahan, Reza datang menemuiku. Kamu terlihat kurang tidur, katanya, meletakkan tas kerjanya di atas meja. Pasar Asia tidak pernah tidur, dan kamu juga tidak. Aku tidur secukupnya. Kamu bawa surat-suratnya? Iya. Dia mengeluarkan sebuah map. Pembelian apartemen sudah terdaftar atas nama PT Archipelago Asset Management. Semua legal, rahasia. Aku juga sudah memeriksa, seperti yang kamu minta, pergerakan Arya. Dia mengambil pinjaman dari banknya, jumlah yang signifikan. Untuk apa? Untuk bulan madu, kurasa. Dan untuk apartemen. Dia pindah ke apartemen di kawasan Setiabudi. Sangat mahal. Perjanjian sewa ditandatangani oleh Arya Pratama dan Clara Pratama. Dia sudah menggunakan nama belakang Arya. Clara Pratama. Terdengar palsu, dipaksakan. Dan dia. Apa dia berkontribusi? Bekerja? Reza mencibir. Menurut dataku, tidak. Dia berhenti dari galeri beberapa bulan lalu, tepat sebelum semua ini terjadi. Sekarang, menurut profil LinkedIn-nya, dia adalah konsultan seni independen. Apapun artinya itu. Itu artinya dia hidup dari Arya, atau dari pinjaman Arya, tepat. Dan dilihat dari angka-angka yang dia belanjakan, itu tidak akan bertahan lama. Gajinya tidak akan cukup untuk gaya hidup seperti itu. Kecuali apa? Kecuali dia punya uang sendiri. Atau dia berharap kamu akan memberinya sesuatu. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Pengacaranya, yang sama yang bertanya tentang asetmu, menelepon lagi. Kali ini lebih langsung. Bertanya apakah akan ada semacam kompensasi sukarela darimu, mengingat perceraian itu sangat menguntungkan Arya. Semacam gestur niat baik. Aku hampir tertawa. Dia mau uang setelah meninggalkanku di jalan. Bukan dia yang meminta, pengacaranya yang menyindir. Mengatakan bahwa karena kamu tidak punya penghasilan dan dia punya, mungkin semacam bantuan agar kamu tidak kesulitan, akan memperbaiki posisinya jika ada konflik di masa depan, itu pemerasan terselubung. Ya, tapi halus. Apa yang harus kulakukan? Katakan tidak. Katakan aku tidak butuh bantuannya. Katakan aku baik-baik saja, dan tutup telepon. Reza mengangguk, membuat catatan. Akan kulakukan. Hal lain. Perusahaan startup bioteknologi itu, mereka menerima investasimu. Kamu sekarang adalah pemegang saham minoritas terbesar. Selamat. Terima kasih. Aku tidak tersenyum. Ini bisnis bukan kemenangan. Dan hal lain. Tentang yayasan, dokumen untuk pendirian Yayasan Kartini Muda sudah siap. Dengan donasi awal anonimmu, yayasan itu sudah bisa mulai beroperasi. Proyek pertama. Membantu pengusaha perempuan di pedesaan. Seperti yang kamu inginkan. Bagus, biarkan dimulai bulan depan. Tanpa publisitas, tanpa nama. Reza menutup mapnya, menatapku. Ekspresinya serius. Maya. Sampai kapan? Kamu tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang, sandiwara ini. Arya dan Clara hidup di luar kemampuan mereka. Dari uangmu. Dari apa yang mereka pikir aku miliki atau tidak miliki, itu sama saja. Ini bom waktu dan kapan akan meledak? Saat meledak, aku tidak akan ada di dekatnya. Mereka memilih jalan mereka, aku memilih jalanku. Jalanmu adalah kesepian. Jalanku adalah kebebasan, Reza. Itu tidak sama. Dia pergi tak lama setelah itu. Aku tetap di depan monitor, tapi aku tidak melihat grafik dan angka. Aku melihat laut biru Bora-Bora dan Arya dengan senyum sempurnanya. Bahagia, tidak tahu apa-apa. 2 hari kemudian, aku bertemu mereka. Itu terjadi di sebuah toko bahan makanan impor di Ciumbuleuit, salah satu toko kecil mahal yang menjual keju dengan nama eksotis dan selai seharga ratusan ribu per botol. Aku sedang membeli buah zaitun. Mereka masuk sambil tertawa. Dia mengenakan setelan jas. Dia, gaun yang mungkin harganya lebih mahal dari laptopku.
Kami saling melihat pada saat yang sama. Keheningan jatuh seperti palu. Clara bereaksi lebih dulu. Maya. Kejutan sekali. Suaranya terlalu tajam, palsu. Aku tinggal di dekat sini, kataku tenang. Oh, tentu saja. Di kawasan terpadu Trans Studio, kan? Lingkungan yang manis. Nadanya menyeratkan kawasan itu adalah pinggiran kota, kami pindah ke sini, ke Setiabudi. Apartemen mewah dengan pemandangan ke arah Lembang. Wah, bagus sekali. Arya tidak mengatakan apa-apa, dia menatapku, lebih tepatnya mempelajari pakaianku, tasku yang sederhana, sepatuku yang tanpa merek. Dia mencari tanda-tanda kemiskinan kejatuhan. Dia tidak menemukannya, tetapi juga tidak menemukan kemewahan. Hanya kenormalan. Kamu apa kabar? Akhirnya Arya bertanya. Suaranya serak. Sangat baik, terima kasih. Dan kalian? Baru pulang dari bulan madu. Ya? Fotonya indah sekali. Clara memerah karena senang atau sombong? Ya, luar biasa. Arya benar-benar hebat mengatur semuanya. Iya, kan? Sayang? Ya, katanya. Matanya tidak lepas dariku. Semuanya sempurna. Keheningan yang canggung. Penjaga toko menatap kami dengan rasa ingin tahu. Iya, kami tidak mau mengganggumu, kata Clara, menggandeng lengan Arya. Kamu pasti sibuk, masih mencari pekerjaan. Pertanyaan itu adalah anak panah beracun, semacam itu, aku tersenyum. Kamu tahu, sibuk. Tentu, kalau butuh rekomendasi, Arya kenal banyak orang di bank. Bisa bicara dengan seseorang tentang posisi sekretaris atau semacamnya. Arya tampak tidak nyaman. Clara, jangan. Kenapa tidak? Dia tidak akan keberatan. Kita kan teman, lagi pula, Maya butuh pekerjaan kan, untuk bayar sewa atau apalah. Jangan khawatir, Clara, kataku, tetap tersenyum, aku bisa mengatasinya. Untuk saat ini aku tidak butuh apa-apa, tapi terima kasih. Aku membayar zaitunku. Sebuah stoples kecil seharga Rp150.000. Clara melihat harganya, lalu ke tasku, menimbang-nimbang. Baiklah. Kami pergi dulu. Ciao, kata Clara, mendekat untuk mencium pipiku. Parfumnya mahal, agresif. Arya tidak bergerak, hanya mengangguk. Gerakan yang kaku. Aku keluar ke jalan, berjalan cepat, tidak menoleh ke belakang. Tapi di tikungan aku berhenti, bersandar ke dinding, menarik napas dalam-dalam. Bukan kesedihan. Sesuatu yang lain. Kemarahan. Dingin dan padat, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, kami lihat profilmu. Tertarik ngopi? Teman lama. Aku tidak mengenali nomor itu. Tapi sesuatu memberitahuku siapa itu. Aku tidak menjawab. Aku menghapus pesan itu. Malam itu, Clara mengunggah foto di Instagram. Foto kami bertiga dia, Arya, dan aku di toko. Seseorang telah mengambil foto kami, semacam selfie. Kami semua tersenyum atau berpura-pura tersenyum. Keterangannya, kebetulan sekali bertemu dengan sahabat terbaikku. Selalu di hati kami, komentar membanjir. Kamu baik sekali, Clara, hatimu besar. Dia pasti mati karena iri. Aku tidak berkomentar, tidak memberi like. Aku hanya menyimpan foto itu di folder khusus bernama bukti. Keesokan harinya, Arya menelepon ke ponsel pribadiku. Dia tidak pernah melakukannya sejak perceraian. Maya? Ini aku. Aku tahu. Ada apa? Aku mau minta maaf soal kemarin. Clara kadang-kadang agak tajam. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Dia tidak menyinggungku. Baiklah. Dan, aku ingin tahu. Di toko, kamu hanya membeli sebotol zaitun. Aku pikir. Iya, mungkin kamu sedang kesulitan uang. Dan jika kamu butuh sesuatu, pinjaman, tanpa bunga. Arya, aku baik-baik saja. Sungguh, aku tidak butuh uangmu. Ini bukan karena kasihan Maya, ini karena apa yang pernah kita lalui. Aku tidak mau kamu kekurangan. Apa yang pernah kita lalui. Sebuah hantu, sebuah kebohongan. Aku tidak kekurangan. Aku punya tabungan.
dan aku sedang mencari pekerjaan. Aku akan menemukan sesuatu. Pekerjaan apa? Kamu tidak punya pengalaman. Kamu tidak bekerja selama bertahun-tahun. Ada nada kekhawatiran yang hampir tulus dalam suaranya. Aku punya lebih banyak pengalaman daripada yang kamu kira, pikirku, tapi aku berkata, sesuatu akan muncul. Jangan khawatir. Nikmati bulan madumu, kehidupan barumu. Dia menghela napas panjang. Kamu membenciku? Pertanyaan itu mengejutkanku dengan ketulusannya, dengan kecanggungannya. Tidak, Arya. Aku tidak membencimu. Kamu orang asing bagiku. Orang asing tidak dibenci. Dia menutup telepon, atau lebih tepatnya, menjatuhkan telepon. Aku tetap berdiri dengan ponsel di tangan, gemetar. Bukan karena sedih, karena sesuatu yang lain, karena kekuasaan. Kekuasaan untuk tahu dan diam. Seminggu kemudian, Reza mengirimiku email dengan tanda urgent. Aku membukanya. Itu adalah clipping dari suplemen ekonomi sebuah surat kabar. Artikel kecil tentang startup bioteknologi yang baru saja menerima investasi jutaan dolar. Startupku, investasiku, namaku, tentu saja, tidak ada, hanya nama dana investasi. Dana yang berbasis di Hong Kong yang aku kendalikan. Di bawahnya, Reza menulis. Ini mulai menarik perhatian. Hati-hati. Saat itu telepon berdering. Itu Clara. Maya. Sayang. Kamu lihat koran hari ini? Tidak. Ada apa? Bukan apa-apa. Hanya saja. Ya. Arya agak gelisah. Membaca sesuatu tentang investasi bioteknologi dan menjadi aneh, katanya dia kenal direktur perusahaan itu, dan perusahaan itu sudah berbulan-bulan mencari dana, dan tiba-tiba ada dana dari Hong Kong yang memberi mereka semua uang. Menurutmu aneh? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Tentu saja tidak, tapi Arya mengerti, dan dia sangat penasaran. Katanya dana itu sangat rahasia. Tidak ada yang tahu siapa di baliknya. Misterius. Ya, misterius. Baiklah, aku tinggal dulu ya. Ciao, dan semoga berhasil dengan pencarian kerjamu. Dia menutup telepon. Aku perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Aku menatap artikel di layar. Lalu pada bayanganku di jendela, dingin tenang, tak terbaca. Arya penasaran. Dia mulai bertanya, menghubungkan titik-titik. Dia lebih pintar dari yang Clara kira. Atau lebih ingin tahu. Bagus, biarkan dia menyelidiki. Biarkan dia mencari, biarkan dia mengikuti jejak sampai dia sampai padaku. Atau sampai dia menyadari bahwa jejak itu mengarah padaku sejak awal. Aku tersenyum. Itu adalah senyum kecil yang rahasia. Seperti hidupku, seperti uangku, seperti balas dendamku, yang bukan balas dendam, melainkan keadilan, diam dan tak terhindarkan. Artikel tentang startup bioteknologi itu tidak berhenti di media khusus. 2 hari kemudian, sebuah surat kabar ekonomi yang lebih besar mengangkatnya dengan lebih banyak detail. Disebutkan, investor misterius di balik dana yang berbasis di Hong Kong itu. Kata-kata seperti rahasia, canggih, ahli strategi digunakan. Tidak ada nama yang disebutkan, tetapi rasa penasaran ditaburkan. Aku membacanya di tablet saat sarapan, roti panggang dan selai, seperti hari-hari lainnya. Tapi ini bukan hari biasa. Karena aku tahu Arya juga membacanya, di apartemen barunya yang mewah. Dengan tagihan-tagihan barunya dan keraguan-keraguan barunya, Reza menelepon di tengah pagi. Dia bergerak, mantan suamimu punya teman di Kadin. Dia bertanya-tanya tentang danaku, tentang Archipelago Asset Management, tentang struktur kepemilikan. Dia ingin tahu siapa di baliknya, dan dia tidak bisa. Strukturnya buram, berlapis-lapis. Memang dirancang untuk itu, tapi fakta bahwa dia bertanya berarti dia curiga. Biarkan dia curiga, biarkan dia mencari. Maya. Ini bisa menjadi rumit jika dia terus menekan. Jika dia menyewa detektif swasta, biarkan dia menyewa,
Dia akan menghabiskan uang yang tidak dia miliki dan tidak akan menemukan apapun yang aku tidak ingin dia temukan. Reza menghela napas, terdengar jelas dia khawatir, dan jika dia datang langsung padamu, jika dia bertanya, aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Aku menutup telepon, menghabiskan kopiku. 10 menit kemudian, aku ada panggilan video dengan klien dari Zurich. Hidup terus berjalan. Malam harinya, aku pergi ke sebuah pembukaan pameran seni, ironisnya, di sebuah galeri kecil di Ciumbuleuit. Pemiliknya, Sandra, adalah mantan teman sekelasku. Kami tidak dekat, tapi dia mengundang dan aku menerimanya. Aku perlu keluar. Menjadi terlihat, galeri itu penuh sesak. Orang-orang berpakaian bagus, gelas anggur, percakapan pelan. Sandra menyambutku dengan cipika-cipiki. Aku dengar, aku turut prihatin. Tidak apa-apa, San. Sudah lewat. Kamu kuat sekali. Dengar, aku akan kenalkan kamu dengan Pak Gunawan. Dia kolektor dan sedang mencari konsultan untuk diversifikasi. Dia memperkenalkanku kepada seorang pria berusia 50-an, dengan setelan jas tanpa cela dan sopan santun yang halus. Kami berbicara tentang seni, lalu tentang investasi. Aku menahan diri, tetapi aku tahu cukup banyak untuk membuatnya terkesan. Di akhir, kami bertukar kartu nama, milikku sederhana, profesional. Hanya namaku, email, dan nomor telepon, tidak lebih. Saya akan telepon, katanya, menyimpan kartu nama itu dengan minat. Pada saat itu, aku merasakan tatapan tajam dan gigih pada diriku. Aku berbalik. Di ujung lain ruangan, dekat pintu, Arya berdiri sendirian. Dia hanya menatapku. Pandangan kami bertemu, ekspresinya tidak terbaca. Dia mengangguk sedikit. Aku membalas gesturnya. Lalu dia berbalik dan pergi. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, karena antisipasi. Perburuan telah dimulai, dan si pemburu, tanpa sadar, juga menjadi mangsa. Sandra menyentuh lenganku. Dengar? Itu Arya kan? Mantanmu? Ya. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak kenal dia sebagai klien, dan dia tidak terlihat seperti orang yang datang ke acara seperti ini sendirian. Aku tidak tahu. Mungkin salah tempat. Tapi dia tidak salah tempat. Dia datang untuk melihatku, mengamatiku. Mencoba memahami apa yang dilakukan oleh mantan istrinya yang simpanan di sebuah pameran seni, berbicara dengan seorang kolektor penting. Aku pulang larut malam. Ada pesan di mesin penjawab telepon rumah. Aku hanya menggunakannya untuk membuat janji dengan dokter dan sejenisnya. Suara itu adalah suara Arya. Maya, ini aku. Aku perlu bicara denganmu, ini penting. Telepon aku kalau bisa. Aku tidak menelepon balik. Aku menunggu. Keesokan harinya, dia datang. Menelepon interkom. Aku melihatnya di layar. Dia tampak lelah, mengenakan dasi yang sama seperti kemarin. Aku membuka pintu. Aku tidak mengundangnya masuk. Kami tetap di depan pintu apartemen. Hai, katanya. Suaranya serak. Hai Arya, ada apa? Boleh aku masuk sebentar? Aku lebih suka tidak. Aku sedang sibuk. Sibuk apa? Pertanyaan itu keluar secara otomatis. Pedas. Lalu dia mengoreksi dirinya sendiri. Maaf, bukan urusanku. Memang, apa yang kamu inginkan? Dia menarik napas dalam-dalam, membetulkan kacamatanya sebuah gerakan gugup. Aku memikirkan situasimu. Aku khawatir. Aku tahu kamu bilang baik-baik saja, tapi aku lihat profil LinkedIn-mu. Kosong. Kamu tidak bekerja selama bertahun-tahun. Kamu tidak punya rekomendasi. Pasar kerja sekarang sulit, dan aku merasa bertanggung jawab. Kamu tidak bertanggung jawab atasku, Arya. Aku orang dewasa. Aku tahu, tapi... Dia terdiam, menatap pintu apartemenku. Sederhana. Biasa. Apartemen ini, sewaan kan? Dan kamu bisa membayarnya sendirian? Ya. Bagaimana? Pertanyaan itu terdengar seperti cambukan.
langsung putus asa. Aku menatapnya lurus, tidak berkedip. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku jika kamu terlibat dalam sesuatu, jika kamu mengambil pinjaman, jika kamu terlibat dalam sesuatu yang aneh. Kenapa aku harus terlibat dalam sesuatu yang aneh? Karena orang melakukan hal-hal bodoh saat tidak punya uang. Maya, dan kamu tidak punya uang. Aku hampir menertawakannya, tapi aku menahan diri. Aku ulangi, aku baik-baik saja, dan aku minta kamu pergi. Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini dan menginterogasiku. Ini bukan interogasi, ini kekhawatiran. Kemarin aku melihatmu di Galeri Sandra. Kamu berbicara dengan Pak Gunawan. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu dia, alasan sebenarnya kunjungannya. Sandra, temanku, aku datang untuk melihat pameran. Pak Gunawan hanya seorang kenalan. Dan apa yang kalian bicarakan dengan begitu bersemangat? Karena aku melihat kalian. Kalian tenggelam dalam percakapan. Dia memberimu kartu namanya, kamu memberinya kartu namamu. Kartu nama apa, Maya? Kamu tidak punya kartu nama. Kepanikan mulai terlihat di matanya. Kepanikan yang samar. Seolah-olah dunia tiba-tiba tidak seperti yang ia bayangkan. Itu kartu nama pribadi, untuk teman-teman, tidak ada yang istimewa. Dan artikel itu, lanjutnya, tidak mendengarkanku, tentang startup bioteknologi. Investasi dari dana Hong Kong, Archipelago Asset Management, aku sudah mencari tahu, sangat tidak transparan. Tapi ada satu nama, manajernya. Reza, itu temanmu kan? Pengacaramu. Udara di lorong terasa pekat. Aku menatapnya, membiarkan keheningan tumbuh, membiarkan pertanyaannya membusuk di udara. Apa yang ingin kamu katakan? Arya, sesuatu tidak cocok. Clara bilang kamu lebih tenang dari biasanya, tidak terlihat sedih. Kamu punya apartemen, kamu keluar, berbicara dengan orang-orang penting. Dari mana uangnya, Maya? Itu dia, pertanyaan besar itu, yang telah ia tanyakan pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun tanpa berani menyuarakannya. Aku tersenyum, senyum kecil yang sedih. Seharusnya kamu menanyakan pertanyaan itu pada dirimu sendiri, Arya. Dari mana uang untuk apartemen barumu? Untuk bulan madu di Bora Bora? Untuk cincin Clara? Karena gajimu tidak cukup untuk itu. Aku tahu betul. Wajahnya memucat, rahangnya mengeras. Itu bukan urusanmu. Aku menghasilkan cukup, yakin? Atau kamu mengambil pinjaman lagi? Utang lagi? Kamu sedang tenggelam, Arya, dan kamu datang ke ambang pintuku untuk melihat apakah aku bisa menyelamatkanmu? Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku, hampir teriaknya. Aku hanya ingin tahu permainan apa yang sedang kamu mainkan. Aku tidak bermain. Aku hidup, kamu yang bermain menjadi kaya, menjadi bahagia, menjalani hidup yang tidak bisa kamu biayai, dan itu terlihat. Terlihat di matamu, kamu takut. Dia kehabisan kata-kata, dia terengah-engah, dia menatapku seolah-olah dia belum pernah melihatku sebelumnya, seolah-olah aku orang asing, dan dalam beberapa hal, memang begitu. Siapa kamu, Maya? Bisiknya. Mantan istrimu. Tidak lebih. Sekarang, kalau boleh, aku punya urusan. Aku menutup pintu dengan lembut, tidak membantingnya. Aku mendengar langkah kakinya di tangga. Pelan, berat. Aku bersandar di pintu, menutup mata. Tidak ada kegembiraan dalam hal ini, hanya kekosongan besar dan kepastian. Ini belum berakhir, jauh dari selesai. Malam itu, Clara menelepon, bukan ke ponselku, tapi ke ponsel khusus yang hampir tidak ada yang punya. Dia tidak memilikinya, tapi dia menelepon nomor ini. Nomor rahasiaku yang hanya kugunakan untuk bekerja. Aku menjawab tanpa berpikir. Maya, ini aku, Clara. Suaranya bergetar. Dia menangis. Bagaimana kamu dapat nomor ini? Tidak penting. Aku harus bertemu denganmu. Sekarang juga. Ada apa ini? Arya, dia dalam kondisi mengerikan. Pulang kerja, berteriak, mengatakan hal-hal aneh. Katanya kamu berbohong.
Katanya kamu punya uang. Apa itu benar, Maya? Benarkah? Aku diam. Lalu, di mana kamu? Di rumah. Di apartemen kami. Tolong datanglah. Kita perlu bicara bertiga. Seperti dulu. Seperti dulu. Dulu tidak pernah bertiga. Dulu hanya kita berdua, dia dan aku, sampai dia memutuskan ingin menjadi tiga. Atau lebih tepatnya, menjadi satu-satunya. Aku tidak akan datang, Clara. Apapun antara aku dan Arya adalah urusan kami. Tapi ini menyangkut aku istrinya. Suaranya melengking. Kamu punya uang, ya atau tidak? Karena jika ya, ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Hal-hal yang berhak Arya tahu. Dan aku juga, jika kamu telah menipu kami, menipu, potongku, dan suaraku terdengar dingin seperti es. Siapa yang menipu? Siapa, Clara? Siapa yang tidur dengan suami sahabatnya? Siapa yang berbohong berbulan-bulan? Siapa yang menikahinya sebulan setelah perceraian? Itu berbeda. Kamu tidak membuatnya bahagia. Dia menginginkanku. Dan uangku, rupanya, atau uang yang kamu pikir aku miliki. Itu masalahnya, kan? Kamu sadar suamimu tidak sekaya yang kamu kira, dan sekarang kamu datang padaku. Napasnya tersengal-sengal. Isak tangis tertahan. Kamu penyihir. Selalu begitu. Dingin, penuh perhitungan. Apa yang telah kamu lakukan pada Arya? Apa yang kamu katakan padanya? Kebenaran. Tidak lebih. Sekarang tutup teleponnya, dan jangan pernah menelepon nomor ini lagi. Aku menutup telepon, memblokir nomornya. Lalu aku mematikan ponsel itu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, karena amarah murni dan jernih yang membakar dari dalam. Telepon rumah berdering. Aku membiarkan mesin penjawab mengambilnya. Itu suara Arya, mabuk, hancur. Maya, tolong bicara padaku, katakan yang sebenarnya. Kamu punya uang, kamu membohongiku selama ini. Siapa kamu? Dia menutup telepon. Lalu, hening. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, tidak menyalakan lampu. Memikirkan segalanya, dan tidak memikirkan apa-apa. Memikirkan saat menandatangani surat cerai. Wajahnya yang lega. Memikirkan pernikahannya, bulan madunya. Memikirkan Clara yang berpura-pura khawatir. Memikirkan diriku yang berpura-pura miskin. Dan aku tahu dengan kepastian mutlak bahwa permainan telah berakhir, kebohongan telah usai. Besok, matahari akan terbit, dan bersamanya kebenaran. Seluruh kebenaran, dan mereka sama sekali tidak siap untuk itu. Aku tersenyum dalam gelap. Besok akan menjadi hari yang menarik. Panggilan telepon Arya pukul 3 pagi bukanlah kejutan. Alkohol membuat bicaranya cadel, tapi tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Aku perlu bertemu denganmu, sekarang. Sekarang jam 3 pagi, Arya. Aku tidak peduli. Aku sudah lihat surat-suratnya. Aku menutup telepon. 10 menit kemudian, bel intercom berbunyi seperti sirene. Aku melihat layar, dia sendirian, sangat sendirian, dengan sebuah map plastik lecek di bawah lengannya. Aku membukakan pintu. Dia berlari menaiki tangga, melompati anak tangga. Bau whisky dan putus asa. Dia masuk ke ruang tamuku tanpa diundang, melemparkan map itu ke meja dengan bunyi gedebuk. Apa itu arkipelago? Semburnya. Aku duduk di seberangnya. Aku mengenakan jubah mandi. Tenang, sebuah perusahaan investasi. Dan apa hubunganmu dengannya? Kenapa? Kenapa itu terhubung denganmu? Teriaknya, membuka map. Dia mengeluarkan cetakan layar komputer. Itu adalah laporan dari Kadin, struktur kepemilikan yang rumit. Namaku tidak ada, tapi ada nama Reza sebagai manajer. Dan sebuah panah digambar dengan pulpen biru, menunjuk ke namaku, Maya. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyewa detektif Arya. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan? Aku jujur, aku melacak jejaknya. Archipelago punya anak perusahaan yang berinvestasi di startup bioteknologi. Anak perusahaan itu punya rekening di bank swasta di Zurich. Dan ada transfer ke sebuah yayasan
yayasan yang baru saja didirikan, Kartini Muda, dan di Dewan Direksi, sebagai donatur anonim, ada kode referensi. Kode yang cocok dengan nomor nasabah pribadi. Nomor nasabahmu, Maya. Napasnya terengah-engah, matanya merah. Dia menunjuk ke lembar lain. Laporan bank bukan milikku. Miliknya sendiri. Dari banknya. Rekeningnya minus besar. Aku mengambil pinjaman. Satu lagi, untuk membayar apartemen. Untuk membayar utang-utang Clara. Dan bank menolak menaikkan batas kreditku karena profil risikoku berubah. Karena jaminanku tidak cukup. Dan pada saat yang sama, kamu punya rekening di Swiss. Dari mana uang itu? Milik siapa? Aku berdiri, menuang segelas air, meminumnya perlahan. Lalu aku kembali ke ruang tamu. Milikku, kataku. Satu kata yang jelas dan sederhana. Dia membeku, seolah kata itu memukulnya secara fisik. Milikku. Semua. Arkipelago. Investasi-investasi itu. Yayasan itu. Uangnya. Milikku. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Seperti anak kecil yang menyangkal mimpi buruk. Tidak. Tidak mungkin. Kamu tidak bekerja. Kamu tidak. Tidak apa, Arya? Tidak cukup pintar? Tidak cukup ambisius? Atau kamu hanya tidak pernah repot-repot bertanya, tidak pernah tertarik padaku, tidak pernah melihatku lebih dari sekadar hiasan di sofamu? Suaraku tetap pelan, tapi setiap kata adalah pisau. Kamu selalu di rumah, teriaknya. Nonton TV, pergi ngopi. Aku bekerja dari rumah, Arya. Bekerja selama bertahun-tahun. Aku konsultan strategi untuk dana investasi. Aku memberi nasihat pada perusahaan. Aku berinvestasi. Aku menghasilkan uang. Banyak uang. Lebih dari yang akan kamu hasilkan seumur hidupmu. Keheningan itu mutlak. Terdengar detak jam di dapur. Berapa? Akhirnya dia berkata, suaranya bisikan serak. Tergantung pasarnya. Puluhan miliar setahun. Kadang lebih. Dia merosot ke kursi, seolah urat-uratnya putus. Map itu jatuh, berserakan di lantai. Dan perjanjian pranikah itu, gumamnya, menatap kosong. Kamu menandatanganinya dengan senang hati, karena kamu pikir aku tidak punya apa-apa, tidak akan pernah punya apa-apa. Kamu berbohong padaku. Kamu yang berbohong lebih dulu. Aku meledak, dan teriakan itu keluar dari tempat yang dalam dan gelap yang bahkan tidak ku ketahui ada. Kamu berbohong padaku setiap hari saat kamu meremehkanku, setiap kali kamu menyebutku simpanan, setiap kali kamu mengeluh tentang membayar tagihan. Aku membayar setengah dari semuanya, Arya. Setengah dari KPR, liburan, semuanya, melalui transfer dari rekening yang tidak pernah kamu lihat, melalui pemasukan ke rekeningmu sendiri yang kamu anggap sebagai keuntungan investasi yang kamu pikir milikmu. Kamu begitu sombong, bahkan tidak pernah memeriksa. Kamu pikir kamu jenius finansial, padahal kamu hanya boneka. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Dia tidak menangis. Dia terlalu terkejut untuk menangis. Clara, katanya dari balik tangannya. Dia tahu, tanya dia. Pintu apartemen terbuka. Tak satu pun dari kami mendengar dia datang. Dia berdiri di ambang pintu ruang tamu. Clara. Pucat, dengan rambut acak-acakan, dia mengenakan gaun yang sama dari makan malam, sekarang lecek. Dia mengikuti kami. Atau Arya, apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Suaranya bergetar, tapi matanya melesat dari Arya yang hancur ke arahku yang berdiri, ke kertas-kertas di lantai. Masuklah Clara, kataku. Tepat waktu. Apa yang kamu lakukan padanya, Maya? Nadanya penuh kekhawatiran palsu, tapi matanya memindai ruangan, mencari bukti. Aku memberitahunya yang sebenarnya. Sesuatu yang sudah lama kamu ketahui, kan? Dia membeku, lalu wajahnya menunjukkan kemarahan. Aku. Apa yang bisa ku ketahui? Kamu sudah gila. Arya menurunkan tangannya, menatapnya. Tatapannya berbeda. Bukan cinta, atau kekecewaan. Itu kecurigaan. Murni dan dingin. Dia punya uang,
Clara, banyak uang. Dia selalu memilikinya. Clara semakin pucat, tapi cepat pulih. Terlalu cepat. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dia kan tidak bekerja. Aku bekerja, kataku, dan aku berjalan ke tasku yang ada di kursi. Aku mengeluarkan ponsel khususku, membuka aplikasi bank, dan menyodorkannya padanya. Lihat, ini salah satu rekening investasiku. Saldo yang tersedia. Clara menatap layar. Matanya melebar, mulutnya membentuk lingkaran sempurna. Dia membaca angka-angka itu, 1, 2, 3 kali, lalu dia menatap Arya, dan ekspresinya berubah. Topeng sahabat yang khawatir menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lain, kepanikan, lalu kemarahan. Ini bohong, gagapnya. Pasti palsu. Itu benar, kataku, mengambil kembali ponselku. Itu uangku. Aku yang menghasilkannya. Dan kamu tahu, Clara, tahu sejak kamu mulai tidur dengan suamiku? Tidak benar, teriaknya, tapi suaranya melengking lemah. Tidak ingat makan malam itu? Lebih dari setahun yang lalu, di rumahku, kamu bilang betapa mahalnya semuanya, betapa sulitnya menabung, aku bercanda, bilang aku punya dana rahasia. Kamu tertawa, tapi kemudian di dapur kamu bertanya dengan serius. Aku, bodohnya, mempercayaimu. Aku bilang aku memberi konsultasi pada beberapa perusahaan, bahwa keuanganku baik-baik saja. Bahwa aku tidak ingin ada yang tahu. Bahkan Arya. Ingat, kamu bilang, rahasiamu aman bersamaku. Arya perlahan berdiri, menegakkan tubuh. Tatapannya tidak lepas dari Clara. Apa itu benar? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, dia bohong. Clara mundur selangkah. Dia gila karena cemburu. Dia ingin memisahkan kita. Lalu kenapa setelah kita putus, kamu terus-menerus menekankan bahwa aku tidak punya uang? Tanyaku, melangkah ke arahnya. Kenapa kamu menyuruh Arya untuk membantuku? Memberiku sedekah? Kenapa? Untuk memastikan dia percaya aku domba miskin, agar dia tidak curiga, tidak menggali lebih dalam? Clara membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya melesat dari Arya ke aku, seperti binatang yang terpojok. Kamu memanfaatkanku, kata Arya, bukan padaku, tapi pada Clara. Kamu memanfaatkanku untuk mendapatkan uangnya. Kamu pikir jika kamu menikahiku, kamu bisa mendapatkan sesuatu, tunjangan, apapun, tapi ketika kamu melihat perceraiannya bersih, bahwa aku tidak mendapatkan apa-apa, kamu marah, makanya kamu belanja begitu banyak. Untuk menghukumku, untuk memeras setiap sen dariku, karena kamu tidak bisa mendapatkan uangnya. Aku mencintaimu, teriak Clara. Tapi air mata kemarahan yang mengalir di wajahnya mengkhianatinya. Kamu mencintaiku saat kamu pikir aku yang mengendalikan segalanya? Sembur Arya. Saat kamu pikir dia si bodoh yang miskin. Tapi sekarang kamu melihat kebenarannya, dan kamu sadar kamu menikahi pria yang terjerat utang sampai ke leher. Dan yang kaya, yang punya semua uang, adalah dia. Orang yang kamu hina, yang kamu hianati. Clara menatapnya dengan kebencian. Kebencian murni, hewani. Dan kamu mencampakkannya. Kamu pikir kamu lebih baik darinya. Kamu sombong, bahkan tidak repot-repot mengenal istrimu sendiri. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Kamu yang memberikannya padaku. Arya menerima kata-kata itu seperti tamparan. Mundur. Dia menekan tangannya ke dada, seolah kesakitan. Keheningan yang menyusul terasa pekat, penuh racun. Kami bertiga berdiri di tengah ruang tamuku seperti aktor dalam tragedi Yunani yang aneh. Akulah yang memecahkannya, kalian berdua harus pergi, kataku. Dan suaraku terdengar anehnya tenang di tengah kekacauan ini. Maya. Arya memulai. Dengan nada memohon. Tidak. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu meminta cerai, kamu mendapatkannya. Kamu menikahinya. Itu hidupmu. Aku mantan istrimu, tidak lebih. Pergi dari rumahku. Ini bukan rumahmu. Teriak Clara putus asa. Ini apartemen sewaan. Kamu tinggal di apartemen sewaan,
Tidak, kataku. Dan aku sedikit menikmati efek dari kata-kataku berikutnya. Apartemen ini milikku. Perusahaan yang menyewakannya, milikku. Semuanya milikku. Kalian yang tinggal di tempat sewaan. Dan omong-omong, kontrak sewanya sudah berakhir. Arya menatapku. Ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan cinta, bukan benci. Rasa hormat. Rasa hormat yang pahit, beracun, tapi tetap saja rasa hormat. Kamu benar, bisiknya. Aku boneka. Dia mengambil mantelnya, tidak melihat Clara, berjalan ke pintu. Dia berhenti di ambang pintu. Maaf, katanya, dan untuk pertama kalinya, itu terdengar tulus. Dia pergi, langkah kakinya menghilang di tangga. Clara dan aku tinggal sendirian. Dia menatapku gemetar. Topengnya benar-benar lepas. Yang tersisa hanya kedengkian dan ketakutan. Ini tidak akan berakhir seperti ini, katanya. Suaranya penuh kebencian, aku akan menghancurkanmu. Aku akan memberitahu semua orang kamu pembohong, penyihir. Lakukan saja, kataku, tidak mengalihkan pandangan. Beritahu semua orang, dan aku akan menceritakan versiku. Tentang sahabat yang tidur dengan suami sahabatnya. Tentang bagaimana dia merencanakan segalanya untuk mendapatkannya. Dan bagaimana setelah menemukan tidak ada uang, dia menjadi putus asa. Siapa yang akan mereka percaya? Clara, istri yang dicampakkan dengan tenang, atau sahabat karib yang menikahi mantan suami sahabatnya sebulan setelah perceraian? Dia membuka mulut, menutupnya. Dia tidak punya jawaban. Hanya kemarahan. Dan kemarahan itu tidak berguna, tidak di sini, tidak sekarang. Dia berbalik, berlari keluar. Pintu terbanting, keheningan kembali. Lebih pekat dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara berbau parfum murah, whisky, dan pengkhianatan. Aku berjalan ke jendela, melihat mereka keluar ke jalan, terpisah. Arya berjalan gontai, tanpa tujuan. Clara masuk ke taksi dengan gerakan kasar, aku membuka jendela. Udara dingin menjelang fajar masuk, membersihkan atmosfer, membersihkan rumahku, membersihkan diriku. Aku tidak merasakan kegembiraan, tidak ada kemenangan. Hanya kekosongan besar dan kedamaian. Aneh, dalam. Kebohongan telah berakhir, sandiwara telah berakhir. Semuanya telah terungkap. Dan sekarang, semua orang akan menanggung kebenaran mereka sendiri. Arya dengan kesombongannya yang hancur, Clara dengan ambisinya yang gagal, dan aku, dengan kebebasanku yang mahal, yang menyakitkan, tetapi akhirnya menjadi milikku. Aku tersenyum tanpa saksi, hanya untuk diriku sendiri. Besok adalah hari yang baru, yang pertama dari banyak hari. Tanpa bayangan, tanpa rahasia, cahaya pagi menerobos jendela yang kubiarkan terbuka. Dinginnya malam masih terasa di ruang tamu, bercampur dengan hantu konfrontasi. Aku tidak tidur. Tidak bisa, aku duduk di kursi, dikelilingi oleh keheningan dan kertas-kertas yang masih berserakan di lantai. Map Arya. Bukti penyelidikan putus asanya. Tergeletak terbuka seperti luka. Ponsel pribadiku mulai bergetar di atas meja. Aku tidak melihatnya. Aku tahu siapa itu. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Semenit kemudian, bergetar lagi. Lalu sebuah pesan. Suara notifikasi terdengar melengking dalam keheningan. Aku tidak ingin melihat, tapi akhirnya menyerah. 3 pesan dari Clara. Panjang, panik. Kau telah menghancurkan hidupku. Arya pergi. Dia bilang dia butuh waktu untuk berpikir. Ini salahmu, aku butuh uang. Keluargaku dalam masalah. Jika kau tidak membantuku, kau akan menyesal. Aku menghapus pesan-pesan itu, memblokir nomornya. Ancaman tidak lagi menakutiku. Topengnya telah benar-benar terlepas. Yang tersisa hanyalah kedengkian seorang wanita yang terpojok. Namun, penyebutannya tentang masalah keluarga membuatku teringat sesuatu. Keluarga Clara dikenal di kalangan tertentu karena bisnis impor mereka. Bisnis yang, menurut rumor yang disebutkan Reza sambil lalu beberapa bulan lalu, sedang tidak baik. Mereka berutang pada bank.
pada pemasok. Situasinya genting. Clara menikahi Arya, mungkin bukan hanya karena keinginan untuk hidup nyaman, tetapi juga sebagai sekoci penyelamat bagi keluarganya. Sekoci yang ternyata terbuat dari kertas. Ponsel khusus berdering. "Reza, kau masih hidup?" Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya tegang. Lebih hidup dari sebelumnya. "Ada apa? Ada apa, Maya?" "Tadi malam mantan suamimu menelepon 3 jurnalis ekonomi. Menanyakan tentang Archipelago, tentang yayasan. Dia ingin mengkonfirmasi data. Salah satunya meneleponku, karena aku manajernya. Aku harus menenangkan situasi." Rasa dingin menjalar di tenggorokanku. Arya putus asa, dan orang yang putus asa itu berbahaya. "Apa yang kau katakan pada mereka? Apa yang bisa kita katakan? Bahwa ini adalah entitas swasta, bahwa para penerima manfaatnya anonim, bahwa tidak ada informasi lebih lanjut." Tapi Maya, ini seperti menyiram bensin ke api. Jika surat kabar mulai menggali, mereka bisa sampai padamu. Tidak secara langsung, tapi bisa menciptakan kebisingan yang tidak nyaman. Biarkan mereka menggali, aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Kau yakin? Karena ini bukan lagi permainan pribadi. Ini menjadi publik dan dengan Clara dan keluarganya di tengah-tengah, ini bisa menjadi kotor. Ayahnya bukan orang yang paling bersih, tapi dia punya koneksi, dan dia putus asa. Aku baru saja berbicara dengan kontakku di kantor pajak. Keluarganya sedang diselidiki atas kemungkinan kebangkrutan palsu. Mereka mencoba memindahkan aset ke luar negeri. Jika Clara meminta uang padamu, itu karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Jadi, itulah lubang yang sebenarnya. Bukan hanya kecemburuan atau ambisi. Itu kepanikan. Clara berpegangan pada Arya, mengira dia adalah sekoci penyelamatnya, dan sekarang menemukan bahwa sekoci itu bocor, dan kapal keluarganya juga sedang tenggelam. "Terima kasih, Res. Kabari aku terus." "Maya, satu hal lagi. Aku mendapat tawaran untukmu dari sebuah firma modal Ventura yang berbasis di Hong Kong. Mereka mendengar tentang investasimu, tentang profilmu yang rendah hati. Mereka menginginkan mitra senior untuk membuka kantor Eropa mereka. Kantor pusatnya akan berada di Medan. Medan. Laut. Jarak." Aku menarik napas dalam-dalam. Gagasan itu terdengar seperti embusan udara segar. "Kirimkan detailnya, aku akan mempertimbangkannya." Aku menutup telepon. Aku berdiri dan mulai mengumpulkan kertas-kertas dari lantai. Laporan Arya, coret-coretannya, keputusasaannya di atas kertas. Aku menumpuknya dengan rapi. Ini bukan sampah, ini bukti. Aku akan menyimpannya di kota kayu jati, bersama yang lainnya. Bel interkom berbunyi. Itu tidak mengejutkan. Aku melihat layar. Dia seolah menua 10 tahun dalam semalam. Pakaian lecek yang sama, dan di matanya ada permohonan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku membukakan pintu, dia naik tangga perlahan, seolah kakinya berat. Dia masuk, aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjuk ke kursi. Dia menjatuhkan diri ke dalamnya. "Aku berjalan sepanjang malam," katanya. Suaranya serak karena lelah dan mungkin air mata. Aku duduk di seberangnya, menunggu. Clara pergi ke rumah orang tuanya. Kurasa, untuk selamanya. Dia berhenti sejenak, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku berbicara dengan ayahnya pagi ini. Dia menceritakan situasinya. Utang-utang itu, penyelidikan itu. Clara tahu. Dia tahu saat dia mulai denganku. Ini bukan hanya tentang kau atau aku. Ini tentang uang untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah tahu, tapi aku mendengarkan. Ini adalah momen katarsisnya. Momen kesadarannya akan kedalaman lubang yang telah ia gali sendiri. Aku bodoh, Maya. Bodoh yang sombong dan buta. Dia menatapku, matanya merah tapi kering. "Aku meremehkan semua yang kau lakukan. Dan selama ini, kau yang memegang kendali. Bukan hanya uang, segalanya. Bahkan kebodohanku sendiri, aku tidak mengendalikanmu, Arya. Aku hanya mengamati. Dan diam. Kenapa?
Pertanyaan itu muncul dari tempat ketidakpahaman yang tulus. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau membiarkan aku mengubahmu menjadi penjahat, menjadi simpanan? Pertanyaan itu adil. Dan jawabannya rumit, awalnya karena harga diri. Aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Kemudian karena kebiasaan, keheningan menjadi sifat keduaku. Dan pada akhirnya, aku berhenti, memilih kata-kata dengan hati-hati, pada akhirnya karena takut jika kau tahu, kau tidak akan pernah pergi. Dan aku sudah tidak mencintaimu lagi, tapi aku tidak punya keberanian untuk pergi sendiri. Jadi aku membiarkanmu pergi, dan aku mempermudah jalanmu. Dia memejamkan mata, seolah kata-kata itu menyakitinya secara fisik. Jadi, semua ini, perceraian, hubunganku dengan Clara, utangku, semua ini bisa dihindari? Tidak. Kau yang memutuskan untuk pergi. Kau yang memutuskan untuk memperhatikan Clara. Kau yang memutuskan untuk berbelanja di luar kemampuanmu. Aku hanya minggir dan menonton. Dan menikmati? Tanyanya, dan ada nada pahit dalam suaranya. Menikmati melihatku jatuh? Aku tidak menjawab. Dan itu benar. Aku tidak menikmatinya. Itu membuatku sedih dan marah, tapi yang terpenting, itu membebaskanku. Karena setiap langkahmu membuktikan padaku bahwa aku telah membuat keputusan yang benar dalam diam, bahwa engkau bukan orang yang kukira, bahwa engkau tidak pernah menjadi orang itu. Dia bangkit, berjalan ke jendela, memandang ke jalan seolah mencari sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Aku kehilangan pekerjaanku, katanya, membelakangiku. Itu mengejutkanku. Apa? Kapan? Pengurangan karyawan. Departemenku digabung. Dan bosku, mendapat pertanyaan anonim tentang kehidupan pribadiku, tentang kelayakan kreditku, tentang utang-utangku. Dia pikir aku berisiko. Aku dipecat pagi ini melalui telepon. Clara. Pasti dia. Tindakan balas dendam terakhir terhadap kami berdua. Aku turut prihatin, Arya. Dia berbalik. Senyum masam penuh ironi diri muncul di bibirnya. Jangan, aku pantas mendapatkannya. Keadilan puitis, bukan? Bankir sombong, terlilit utang dan tanpa pekerjaan. Sementara mantan istrinya yang ia hina adalah investor sukses, ini skenario film yang buruk. Hidup seringkali seperti itu, lebih absurd dari skenario manapun. Dia mendekat, berhenti 1 meter dariku. Tatapannya intens, rentan. Apakah ada kesempatan Maya? Kesempatan apapun? Untuk apa? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kuminta. Maaf. Kesempatan kedua. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku memintanya. Demi apa yang pernah kita lalui. Demi tahun-tahun itu. Jantungku berdebar. Bukan karena cinta. Karena kasihan dan kepastian mutlak. Tidak, Arya. Tidak ada. Apa yang pernah kita lalui sudah lama mati. Yang ada sekarang hanyalah kenangan akan sebuah kesalahan, milikmu dan milikku. Tapi kesalahanku sudah berakhir, kau harus belajar hidup dengan kesalahanmu. Dia mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya, tapi perlu mendengarnya. Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Meninggalkan Bandung untuk sementara waktu. Ke Medan. Mungkin. Aku punya tawaran pekerjaan. Tentu saja, sesuatu yang bagus, kurasa. Ya, sesuatu yang bagus. Aku doakan yang terbaik untukmu, Maya. Sungguh, suaranya sedikit bergetar. Dan terima kasih, karena tidak menertawakanku tadi malam, karena menunjukkan sedikit belas kasihan. Itu bukan belas kasihan, Arya. Itu ketidakpedulian. Dan itu jauh lebih buruk. Rasa sakit melintas di wajahnya. Lalu dia mengangguk lagi, berbalik, dan berjalan ke pintu. Kali ini dia tidak berhenti, tidak menoleh ke belakang. Dia keluar dan menutup pintu dengan bunyi klik pelan. Aku tetap berdiri di tengah ruang tamu. Bernapas, udara akhirnya terasa bersih dari kebenaran, dari kebohongan. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang mengemas koper dengan barang-barang penting, interkom berbunyi, seorang kurir.
Surat tercatat, aku menandatanganinya, amplop besar dari kertas tebal. Alamat pengirimnya adalah firma hukum yang tidak kukenal. Aku membukanya. Itu adalah surat yang ditujukan kepada Clara Pratama, tetapi salah kirim ke alamatku. Mungkin disengaja. Di dalamnya, dokumen hukum, pemberitahuan penyitaan aset preventif keluarga Clara, daftar aset yang dibekukan, di antaranya sebuah apartemen kecil atas nama Clara yang ia miliki sebelum menikah dengan Arya, cadangan terakhirnya, dan itu disita. Di sampingnya ada catatan tulisan tangan yang kukenali. Ayah Clara. Clara, putriku. Maafkan ayah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pergilah jika kau bisa. Kami akan mengurus ini. Ayah. Jadi, sudah sampai sejauh ini. Kebangkrutan total. Pelarian. Aku menyimpan surat itu. Bukan urusanku. Tapi itu adalah senjata jika aku membutuhkannya. Malam harinya, saat meninjau detail tawaran dari Hong Kong di laptop, aku menerima email dari alamat tak dikenal. Subjek. Maaf. Aku membukanya, dari Clara. Singkat, brutal. Maya, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan apapun darimu, dan aku membencimu atas apa yang telah kau lakukan padaku, tapi kebencian tidak memberiku makan lagi, keluargaku hancur, pernikahanku juga. Aku kehilangan segalanya, bahkan apartemen yang tersisa. Jika aku pernah berarti sesuatu bagimu, bahkan kenangan persahabatan yang nyata sebelum aku menghancurkannya, aku mohon bantuan. Aku tahu engkau bisa memberikannya. Aku tidak meminta pengampunan, hanya kesempatan untuk tidak tenggelam sepenuhnya. Clara, aku membaca email itu 3 kali. Lalu aku memejamkan mata, bayangan Clara yang lebih muda, lebih tulus, sebelum keserakahan dan kecemburuan, muncul di benakku. Tertawa, berbagi rahasia, sahabat. Satu-satunya sahabat sejati yang pernah kumiliki, sampai dia menghancurkannya sendiri. Aku tidak menjawab, tapi aku tidak menghapus email itu. Aku menyimpannya di folder terpisah. Mungkin seiring waktu, kemarahan akan cukup mendingin untuk menemukan sedikit belas kasih. Atau mungkin tidak. Waktu akan menjawab. Keesokan harinya, aku menelepon Reza. Terima tawaran dari Hong Kong. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin basisku di Medan, tapi dengan kebebasan untuk bepergian. Dan aku ingin tim lokal. Aku yang akan merekrut. Ada seseorang dalam pikiran? Tanyanya. Penasaran? Belum. Tapi aku akan memikirkan sesuatu. Saat aku berbicara, pandanganku jatuh pada surat sita di atas meja, pada nama Clara. Sebuah ide mulai terbentuk. Mungkin bukan pekerjaan, tapi mungkin sebuah kesempatan. Jauh dari sini, jauh dariku. Di mana dia bisa membangun kembali, atau hancur sendiri. Tapi itu tidak akan menjadi tanggung jawabku. Aku menutup telepon, selesai mengemas koper. Koper yang ringan, seperti hidupku sekarang. Tanpa beban, tanpa rahasia. Aku melihat sekeliling apartemen di kawasan terpadu, telah menjadi tempat perlindungan, panggung, sekarang, itu hanya sebuah tempat. Besok, beberapa perabot, dan lusa, Medan, laut dan nama baru. Bukan nama palsu, tapi nama asli. Maya Sari. Investor. Tanpa kata sifat, tanpa nama keluarga pinjaman. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senyum itu tidak menyembunyikan apapun. Itu hanya sebuah senyum. Bab baru dimulai, dan aku akhirnya siap untuk menulisnya. Laut Selat Malaka berkilauan seperti lembaran timah di bawah matahari pagi. Dari kantor baruku di lantai 20 sebuah pusat bisnis di Medan, kota itu terbentang di kakiku. Kebisingan kota adalah bisikan jauh, diredam oleh kaca kedap suara. Di dalam, yang terdengar hanyalah dengungan pelan AC dan ketukan keyboard laptopku. 6 bulan telah berlalu, 6 bulan sejak malam menjelang fajar di Bandung itu. 6 bulan sejak kebenaran terungkap dan menyapu segalanya seperti embusan angin yang membersihkan jalanan setelah badai. Posisi baruku adalah apa yang kubutuhkan. Direktur Pengembangan Eropa di Apex Ventures Southeast Asia. Kantor di Medan, wilayahku dari Madrid hingga Praha.
Gajiku 2 kali lipat dari sebelumnya, dan hidupku akhirnya sinkron dengan realitasku. Aku tidak perlu bersembunyi, tidak perlu berbohong. Dalam rapat, aku berbicara, memberi perintah, membuat keputusan, dan orang-orang mengangguk. Bukan karena aku istri seseorang. Karena aku tahu apa yang kubicarakan. Reza mengurus penjualan apartemenku di kawasan terpadu. Aku membeli sebuah penthouse di pusat kota. Bukan untuk kemewahan, untuk terasnya, untuk pemandangan kota dan selat. Di pagi hari, aku minum kopi di sana dalam keheningan, dan tidak ada yang bertanya apa yang akan kulakukan hari ini. Namun hari ini, keheningan itu dipecahkan oleh panggilan Reza. Maya, aku punya berita dari Bandung, katakan. Clara terbang ke Sao Paulo kemarin bersama ibunya. Ayahnya tetap tinggal untuk menghadapi tuntutan. Kebangkrutan dinyatakan palsu. Akan ada konsekuensi pidana. Aku diam. Aku melihat sebuah perahu layar di laut, kecil seperti setitik debu. Dan Arya, tanyaku, tidak ingin bertanya, tetapi bertanya. Dia mendapat pekerjaan. Bukan di bank. Di sebuah perusahaan manajemen aset di Buah Batu. Sesuatu yang sangat sederhana. Dia menjual apartemen di Setiabudi untuk melunasi utangnya, dan membatalkan pernikahannya dengan Clara. Membatalkan? Seperti dalam pembatalan, karena cacat persetujuan. Dia mengklaim bahwa Clara menyembunyikan situasi kebangkrutan keluarganya dan menikahinya untuk keuntungan ekonomi. Pengadilan menerimanya. Secara teknis, dia tidak pernah menikahinya. Ironi itu begitu kental sehingga hampir bisa disentuh. Arya menggunakan formalitas hukum untuk menghapus kesalahannya yang paling mencolok. Seolah-olah dengan menghapus kertas, kau bisa menghapus pengkhianatan, kesombongan, kebutaan. Dan dia hidup dengan baik? Tanyaku. Dan aku terkejut dengan gema kekhawatiran dalam suaraku. Bukan untuknya, untuk prinsip keadilan. Aku ingin tahu apakah hukumannya sepadan dengan kesalahannya. Dia tinggal di apartemen kecil. Tanpa kemewahan. Bekerja. Itu saja. Sepertinya dia menjadi lebih tenang, atau lebih hancur. Aku tidak tahu. Terima kasih, Res. Sama-sama. Dengar. Yayasan Kartini Muda telah menyetujui hibah pertama. 5 proyek oleh perempuan dari daerah pedesaan di sekitar Semarang dan Solo. Aku sudah mengirimkan laporannya ke emailmu. Aku akan membacanya. Terima kasih. Aku menutup telepon. Aku tetap memandang laut. Clara di Sao Paulo, memulai dari nol dengan stigma buronan. Arya di Buah Batu, memulai dari nol dengan beban kesalahannya. Dan aku di sini, di Medan, memulai dari nol tanpa beban. Masing-masing di sel kami sendiri, yang dibangun oleh keputusan kami sendiri. Telepon internal kantor berdering. Asistenku, Ana. Ibu Maya, ada tamu tanpa janji temu. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Katanya namanya Bapak Pratama. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena gugup, karena terkejut. Apa yang dia lakukan di sini, biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, Ana mengantarnya ke pintu kantorku. Dia masuk, dan aku hampir tidak mengenalinya. Dia lebih kurus. Mengenakan setelan murah, sedikit kebesaran. Ada kerutan baru di sekitar mata dan mulutnya, tapi tatapannya berbeda. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang sombong. Ada keseriusan yang lelah, kedamaian yang pahit. Halo, Maya, katanya. Suaranya sama, tapi nadanya berbeda. Halo Arya, duduklah. Dia duduk di seberang mejaku. Matanya menyapu kantor, pemandangan, desain minimalis. Bukti nyata kesuksesanku. Mengesankan, gumamnya. Apa yang kau lakukan di Medan? Aku ada wawancara kerja di sebuah perusahaan manajemen aset kecil di pusat kota. Tidak ada yang istimewa, tapi stabil. Dan saat aku keluar, aku melihat gedung ini. Aku tahu engkau bekerja di sini. Aku bertanya, dan disinilah aku. Untuk apa? Untuk menemuimu. Untuk mengakhirinya dengan cara yang berbeda. Terakhir kali, itu di tengah perang. Hari ini tidak.
Hari ini adalah hari biasa, dan aku ingin melihatmu di hari biasa. Aku mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan keheningan berbicara, membiarkannya mengisi kekosongan jika dia mau. Aku membatalkan pernikahan, katanya, menatap tangannya. Secara hukum, itu tidak pernah ada. Lucu. Kau menandatangani kertas, mengucapkan beberapa kata, dan berpikir kau menciptakan sesuatu yang nyata, lalu kertas lain menghapusnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Tapi itu tidak benar, kan? Sesuatu terjadi. Meninggalkan bekas luka. Ya, meninggalkan bekas. Aku punya banyak, katanya, dan dia menatapku. Dan yang paling dalam adalah kehilanganmu. Bukan karena uangmu, Maya, itu menyakitkan. Ya, karena kebodohanku. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku kehilangan orang sepertimu, dirimu yang sebenarnya. Aku tidak pernah mengenalmu, dan itu salahku. Kata-katanya melayang di udara, jujur dan menyakitkan. Tidak ada celaan di dalamnya, hanya pengakuan. Aku juga tidak membiarkanmu mengenalku, kataku. Dan itu adil. Aku membangun tembok, dan kau terlalu sibuk mengagumi tembokmu sendiri untuk melihat tembokku. Mungkin, tapi intinya adalah, aku telah memikirkan segalanya, dan aku sampai pada satu kesimpulan. Aku pantas mendapatkannya. Pantas kehilangan segalanya, karena apa yang kumiliki pekerjaanku, statusku, bahkan hubunganku denganmu semuanya kudirikan di atas kebohongan, kebohongan bahwa aku lebih besar, dan aku tidak, kau yang lebih besar, dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Dia bangkit, berjalan ke jendela. Dia tetap memandang laut dengan punggung menghadapku. Aku tidak meminta maaf. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin melihatmu di habitatmu, melihat bagaimana rasanya berada di dekat seseorang yang diam-diam mencapai apa yang selalu kuteriakkan kuinginkan. Ini menyadarkan. Dan bagaimana rasanya, tanyaku. Benar-benar ingin tahu. Damai, katanya. Berbalik, ada bayangan senyum di bibirnya, ada kedamaian dalam dirimu, dalam diriku. Ya, dalam diriku, ada kelelahan karena memulai dari nol. Tapi ini kelelahan yang bersih. Aku tidak punya utang, tidak ada kebohongan. Aku hanya punya pekerjaan sederhana dan apartemen kecil, dan itu lebih dari yang pantas kudapatkan. Mungkin. Jangan berkata begitu. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Arya. Bahkan kau, pastikan saja engkau tidak mengacaukannya kali ini. Dia tertawa kecil. Kering, tulus. Itu dia. Maya yang seharusnya ingin ku kenal. Yang terus terang, yang tidak takut mengatakan apa adanya. Aku selalu seperti itu. Kau saja yang tidak mendengarkan. Benar. Dia mendekati meja, tidak mengulurkan tangan, hanya menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga berhasil, Maya. Sungguh. Kau juga, Arya. Dengan wawancaranya. Dan dengan segalanya. Dia pergi, pintu tertutup dengan lembut di belakangnya. Aku tetap duduk. Bernapas, kunjungannya tidak menggangguku. Sebaliknya, itu memberiku semacam penutupan. Aku melihat matanya, dan tidak ada kedengkian di sana. Hanya kerendahan hati dan mungkin, awal dari kebijaksanaan. Malam harinya, di penthouseku, aku membuat makan malam sederhana. Salad, segelas anggur di teras, dengan kota yang menyala di kakiku. Aku membuka laptop. Aku memeriksa laporan yayasan, proyek-proyek perempuan yang menerima hibah, sebuah pertanian anggrek organik, sebuah lokakarya desain batik digital, sebuah konsultan pariwisata berkelanjutan. Perempuan yang berjuang, yang menciptakan. Dalam diam. Seperti aku. Aku tersenyum. Itu adalah senyum yang penuh dan puas. Aku memutuskan untuk memberikan donasi tambahan. Anonim, seperti biasa, tapi kali ini, bukan dari rekening yayasan. Dari rekening pribadiku. Transfer yang signifikan, agar perempuan-perempuan ini punya bantalan, agar mereka bisa membuat kesalahan, agar mereka punya kebebasan yang harus kuperjuangkan secara diam-diam, saat menandatangani transfer digital. Bank meminta konfirmasi. Peringatan keamanan,
Anda yakin ingin mentransfer jumlah ini? Saat itu telepon berdering. Reza lagi. Maya. Maaf sudah larut malam. Aku baru saja menerima peringatan otomatis dari yayasan. Kau memberikan donasi pribadi yang sangat besar. Apa semuanya baik-baik saja? Semuanya sempurna, Res. Itu hanya investasi untuk masa depan. Aku mengerti. Dengar, aku menemukan sesuatu yang lain. Dia mendapatkan pekerjaan itu. Dan dia menyumbangkan gaji pertamanya ke yayasan. Ke Kartini Muda. Secara anonim. Tapi bank memberitahuku karena transfer itu datang dari rekening yang terkait dengannya. Aku terdiam. Aku menatap cakrawala. Tempat langit gelap bertemu laut. Berapa? 2 juta rupiah. Tidak banyak. Tapi simbolis. Apa yang harus kulakukan? Terima. Dan kirimkan dia, tanda terima donasi anonim. Tanpa nama. Hanya tanggal dan jumlah. Dengan sebuah pesan. Satu kata, terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Karena mulai mengerti. Karena mulai membayar kembali dengan cara yang benar. Bukan dengan uang, tapi dengan tindakan. Reza diam sejenak. Baiklah Maya, akan kulakukan. Selamat malam. Selamat malam. Res. Aku menutup telepon, mematikan laptop, menghabiskan anggurku. Udara malam hangat, lembut, penuh janji, donasi Arya sebesar 2 juta, donasiku, miliaran. Itu tidak sama, tapi kami berdua bebas, dengan cara kami masing-masing. Dia bebas dari kesombongan, aku bebas dari keheningan. Clara bebas dari kecemburuan. Masing-masing telah menyentuh dasar dan sekarang membangun kembali dari puing-puing yang tersisa. Aku memandang lampu-lampu Medan, memikirkan pertanian anggrek, tentang wanita yang akan menjalankannya, tentang perjuangan diamnya, tentang kemenangan diamnya yang seperti milikku. Aku tersenyum lagi, dan kali ini, senyum itu datang dari tempat yang dalam, yang tenang, di mana tidak ada lagi luka, hanya bekas luka. Dan pada akhirnya, bekas luka tidak menyakitkan. Mereka hanya mengingatkanmu bahwa kau telah selamat. Aku masuk ke dalam, menutup pintu teras. Keheningan di dalam mutlak, tapi itu bukan lagi keheningan kebohongan, itu adalah keheningan yang damai, yang akhirnya menjadi milikku. Iya,